Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi kelas C. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai pengantar analisis dan desain sistem. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Zakia Ramadhani dengan akhiran 107. Yang kedua, Muhammad Akbar Widya Putra dengan akhiran 171. Yang ketiga, Lois Eunike Nainggolan dengan akhiran 172. Dan yang terakhir, Rafli Muhammad dengan akhiran 183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Muhammad, NPM akhiran 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Teknologi informasi atau IT merupakan kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang digunakan untuk mengelola, berkomunikasi, dan berbagi informasi. Perusahaan menggunakan IT untuk meningkatkan produktivitas, memberikan produk berkualitas, menjaga loyalitas pelanggan, dan membuat keputusan tepat. Kesuksesan bisnis saat ini sangat tergantung pada IT yang mendorong perekonomian digital baru dengan manfaat yang besar bagi dunia usaha dan individu. Selama periode pertumbuhan atau perlambatan ekonomi, perusahaan tetap memberikan prioritas pada anggaran IT untuk tetap kompetitif. Selanjutnya yaitu perubahan sifat teknologi. Sejarah IT adalah cerita tentang kemajuan manusia dari televisi hingga komputer. Perkembangan teknologi tidak berhenti. Contohnya adalah kisah sukses IBM. Perusahaan yang dulunya memproduksi mesin tik telah bertransformasi menjadi perusahaan global dengan fokus pada perangkat lunak dan layanan. Perusahaan ini terus beradaptasi dengan bisnis yang terus berubah, menarik bakat terbaik, dan memiliki banyak paten serta pemenang hadiah Nobel. Teknologi kartu pons telah merevolusi dunia bisnis dan membawa keberhasilan bagi IBM hingga saat ini. Selanjutnya yaitu analisis desain sistem adalah langkah kunci dalam pengembangan sistem informasi berkualitas tinggi. Sistem ini menggabungkan teknologi manusia dan data untuk mendukung fungsi bisnis seperti pemrosesan pesanan, pengendalian inventaris, sumber daya manusia, dan akuntansi. Profesional IT yang mahir seperti manajer, pengguna, dan analisis sistem selalu dibutuhkan, terutama dalam perekonomian yang saat ini sedang menurun akibat pandemi COVID yang telah berlalu. Yaitu sistem informasi adalah sekumpulan komponen terkait yang menghasilkan hasil tertentu. Misalnya, sistem khusus merute-kan lalu lintas, memproduksi mikrochip, dan mengontrol entitas kompleks seperti teleskop Hubble, yang merupakan sistem sangat penting bagi operasi perusahaan. Setiap sistem memerlukan data masukan, misalnya komputer menerima data saat tombol ditekan atau saat perintah menu dipilih dalam suatu sistem informasi. Data terdiri dari fakta-fakta dasar yang menjadi bahan baku sistem. Informasi adalah data yang diubah menjadi keluaran yang berharga bagi pengguna. Sebuah sistem informasi memiliki 5 komponen kunci. 5 komponen kunci dalam sistem informasi yaitu yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras terdiri dari segala sesuatu yang ada di lapisan fisik sistem informasi. Misalnya, perangkat keras dapat mencakup server, stasiun kerja, jaringan peralatan telekomunikasi, kabel, serat optik, perangkat seluler, pemindai perangkat, perangkat penangkap digital, dan infrastruktur berbasis teknologi lainnya. Konsentrasi besar komputer jaringan yang bekerja bersama disebut dengan pusat data. Yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak mengontrol perangkat keras dan menghasilkan informasi yang diinginkan. Terdiri dari sistem dan aplikasi pengelola komponen perangkat keras, seperti sistem operasi, perangkat keamanan,
driver perangkat, dan program utilitas. Sementara perangkat lunak, aplikasi pendukung fungsi bisnis sehari-hari dan menyediakan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu adalah data. Data adalah bahan mentah yang diubah oleh sistem informasi menjadi informasi yang berguna. Misalnya, sistem informasi yang menggunakan database relasional dapat menyimpan data di berbagai lokasi yang disebut tabel. Dengan menghubungkan tabel, sistem dapat menampilkan informasi spesifik yang dibutuhkan pengguna, tidak lebih dan tidak kurang. Selanjutnya yaitu ada proses. Proses menggambarkan tugas dan fungsi bisnis yang dilakukan oleh pengguna manajer dan anggota staf IT untuk mencapai hasil tertentu. Proses merupakan elemen penyusun sistem informasi karena mewakili operasi bisnis sehari-hari yang sebenarnya. Untuk membangun sistem informasi yang sukses, analisis harus memahami proses bisnis dan mendokumentasikannya dengan cermat. Yang terakhir adalah people atau manusia. Orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap satu sistem informasi disebut dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan sistem informasi termasuk manajemen, pengguna, staf IT. Seperti analisis sistem, kebutuhan pengguna harus dipahami untuk memastikan keberhasilan sistem. Semua pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam pengembangan sistem yang sukses. Selanjutnya yaitu strategi bisnis internet. Untuk merancang sistem yang efektif, analisis sistem harus memahami operasi bisnis perusahaan yang berbeda-beda setiap tempat. Dunia bisnis saat ini dipengaruhi oleh 3 tren utama, yaitu globalisasi yang pesat, integrasi teknologi di berbagai perangkat, dan pertumbuhan komputasi awan yang semuanya didorong oleh kekuatan internet. Di mana strategi bisnis internet bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, model internet dan e-commerce. E-commerce memungkinkan transaksi bisnis melalui internet, baik melalui halaman web atau aplikasi. Hal ini membuka peluang besar bagi profesional teknologi informasi seperti desainer web dan analisis sistem. Yang kedua, B2C atau business to consumer. Pelanggan bisa membeli produk dan layanan secara online dengan mudah. Model ini mengubah cara bisnis tradisional beroperasi dan menawarkan pengalaman belanja yang lebih nyaman dan informatif bagi konsumen. Yang ketiga, B2B atau business to business. Transaksi B2B yang melibatkan bisnis dengan bisnis lain memiliki volume lebih besar dibanding B2C. Internet memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya melalui komunikasi yang lebih cepat dan terbuka. B2C dan B2B, keduanya mengandalkan internet untuk memperluas pasar dan menawarkan lebih banyak peluang bisnis, terutama bagi usaha kecil. Selanjutnya yaitu pemodelan operasi bisnis. Analisis sistem menggunakan pemodelan untuk mewakili operasi perusahaan dan kebutuhan informasi. Pemodelan ini menghasilkan representasi grafis dari konsep atau proses yang dapat dianalisis, diuji, dan dimodifikasi oleh pengembang sistem. Analisis sistem dapat menyederhanakan sistem informasi dengan menggunakan model bisnis, data, objek, jaringan, dan proses. Profil bisnis adalah gambaran umum tentang misi, fungsi, produk, layanan, pelanggan, pemasok, pesaing, kendala, dan arah masa depan perusahaan. Informasi ini menjadi titik awal proses pemodelan. Model bisnis dan pemodelan proses bisnis terdapat 3, yaitu yang pertama, model bisnis menggambarkan informasi yang harus disediakan oleh sistem. Yang kedua, pemodelan proses bisnis melibatkan profil bisnis dan serangkaian model untuk mendokumentasikan operasi bisnis. Yang terakhir, model proses bisnis atau BPM menampilkan proses bisnis seperti pemesanan produk atau pembaruan akun pelanggan secara grafis. Untuk mendokumentasikan proses bisnis, digunakan alat pemodelan seperti BPMN atau Business Process Modeling Notation dengan aplikasi seperti Microsoft Visio atau Draw.io. Alat ini memudahkan pembuatan diagram yang menampilkan proses model bisnis, alur kerja, dan diagram lain yang relevan. Selanjutnya yaitu sistem informasi bisnis terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, komputasi perusahaan. Sistem ini mendukung operasi perusahaan dan manajemen data di seluruh perusahaan, seperti sistem pengendalian inventaris Walmart. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan membantu pengambilan keputusan. Kedua, pemrosesan transaksi.
Sistem ini memproses data dari operasi bisnis sehari-hari, seperti pemrosesan pesanan pelanggan, dan sangat penting karena perusahaan tidak bisa berfungsi tanpanya. 3. Pendukung bisnis. Sistem ini memberikan informasi terkait pekerjaan untuk semua level di perusahaan, membantu dalam pengambilan keputusan, dan berintegrasi dengan sistem pemrosesan transaksi. 4. Manajemen pengetahuan, yaitu sistem ini menggunakan basis pengetahuan untuk menemukan informasi dengan kata kunci atau pertanyaan. 5. Produktivitas pengguna, yaitu teknologi seperti email, konferensi video, dan perangkat lunak kolaborasi meningkatkan produktivitas karyawan di semua level perusahaan. 6. Asisten digital. Asisten pribadi berbasis AI seperti Alexa dan Siri yang menggunakan sistem manajemen pengetahuan dan produktivitas pengguna dan terhubung ke perangkat keras. Yang terakhir, integrasi sistem. Banyak perusahaan besar menggabungkan berbagai jenis sistem untuk memastikan kelancaran operasi. Sistem integrasi antara sistem pemrosesan transaksi, manajemen pengetahuan, dan pendukung bisnis. Materi selanjutnya mengenai model informasi organisasi. Sebagai seorang analis sistem, kita harus memahami model organisasi perusahaan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas proses dan keputusan tertentu, dan mengetahui informasi apa yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan tabel pada slide, terdapat tingkatan dalam pengambilan keputusan di sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, pemegang keputusan tertinggi itu berada di manajer puncak. Nah, manajer puncak ini tugasnya yaitu mengembangkan rencana jangka panjang yang disebut sebagai rencana strategis, yang menentukan misi dan tujuan keseluruhan perusahaan. Nah, untuk menyusun rencana strategis, manajer puncak juga membutuhkan informasi dari luar perusahaan, seperti perakiraan ekonomi, tren teknologi, ancaman persaingan, dan masalah pemerintahan. Nah, yang kedua, di bawah manajer puncak itu ada manajer menengah dan pekerja pengetahuan. Nah, untuk manajer menengah, tugasnya memberikan arahan, sumber daya yang diperlukan, dan umpan balik kinerja kepada supervisor dan pemimpin tim. Karena mereka fokus pada kerangka waktu yang lebih pendek, manajer menengah membutuhkan informasi yang lebih rinci daripada manajer puncak, tetapi agak kurang daripada supervisor yang mengawasi operasi sehari-hari. Untuk pekerja pengetahuan, itu meliputi analis sistem, programmer, akuntan, peneliti, pelatih, spesialis sumber daya manusia, dan profesional lainnya. Untuk pekerja pengetahuan, juga menggunakan sistem pendukung bisnis, sistem manajemen pengetahuan, dan sistem produktivitas pengguna untuk memberikan dukungan fungsi dari organisasi. Nah, yang ketiga, di bawahnya lagi itu ada supervisor dan ketua tim. Nah, supervisor itu sering disebut pemimpin tim. Tugasnya mengawasi karyawan operasional dan menjalankan fungsi sehari-hari. Mereka mengkoordinasikan tugas operasional dan orang-orang seperti karyawan membuat keputusan yang diperlukan dan memastikan bahwa alat, bahan, dan pelatihan yang tepat dan tersedia. Seperti manajer lainnya, supervisor dan pemimpin tim membutuhkan informasi pendukung keputusan, sistem manajemen, dan sistem produktivitas pengguna untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir, yang paling bawah itu karyawan operasional. Karyawan operasional termasuk pengguna yang mengandalkan sistem pemrosesan transaksi untuk memasukkan dan menerima data yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka tentunya kan. Nah, di banyak perusahaan, pengguna operasional juga membutuhkan informasi untuk menangani tugas dan membuat keputusan yang sebelumnya ditugaskan kepada supervisor. Nah, tren ini yang disebut pemberdayaan, yaitu memberikan karyawan lebih banyak tanggung jawab dan akuntabilitas. Nah, banyak perusahaan menemukan bahwa pemberdayaan ini meningkatkan motivasi karyawan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan sistem. Nah, yang pertama yaitu ada analisis struktur. Dalam analisis struktur, banyak pilihan yang ada untuk mengembangkan sistem informasi. Tetapi alternatif yang paling populer adalah analisis struktur, yang merupakan metode tradisional yang masih banyak digunakan, dan analisis struktur berorientasi pada objek yang mencakup tren terbaru dalam perangkat lunak dalam pengembangan.
Meskipun sebagian besar proyek menggunakan satu pendekatan, bukanlah hal yang tidak biasa bagi pengembangan sistem untuk mencampur dan mencocokkan metode untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik. Beberapa organisasi memilih untuk mengembangkan pendekatan mereka sendiri untuk menggunakan teknik yang ditawarkan oleh pemasok, perangkat lunak, vendor, atau konsultan. Banyak alternatif yang ada dan pakar IT pun telah setuju bahwa tidak ada suatu metode pengembangan yang terbaik dalam semua kasus. Pendekatan yang bekerja dengan baik untuk satu proyek mungkin memiliki kerugian atau risiko yang lain pada suatu kondisi. Yang penting dalam memahami berbagai metode dan kekuatan serta kelemahan masing-masing pendekatan. Nah, analisis struktur menggunakan serangkaian fase yang disebut siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Model SDLC biasanya mencakup 5 tahapan. Yang pertama, perencanaan sistem. Nah, pada fase perencanaan, biasanya dimulai dengan permintaan formal ke Departemen IT yang disebut permintaan sistem, yang menjelaskan masalah atau perubahan yang diinginkan dalam sistem informasi atau proses bisnis. Permintaan sistem dapat datang dari manajer operasi, tim perencanaan, departemen atau departemen IT itu sendiri. Tujuan dari fase ini adalah untuk melakukan investigasi awal untuk mengevaluasi peluang atau masalah bisnis terkait teknologi informasi. Investigasi awal merupakan langkah penting karena hasilnya akan memengaruhi seluruh proses pengembangan. Bagian penting dari investigasi awal adalah analisis kelayakan yang meninjau biaya dan manfaat yang diadaptasi, serta merekomendasikan tindakan beserta faktor operasional, teknis, ekonomi, dan waktu. Nah, selanjutnya analisis sistem yang kedua. Langkah pertama dalam rekayasa persyaratan, di mana analisis menyelidiki proses bisnis dan mendokumentasikan apa yang harus dilakukan. Sumber sistem baru untuk memuaskan pengguna. Rekayasa persyaratan melanjutkan penyelidikan yang dimulai selama fase perencanaan sistem. Untuk memahami sistem, pencarian fakta menggunakan teknik seperti wawancara, survei, tinjauan dokumen, observasi, dan pengambilan sampel dilakukan. Hasil pencarian fakta digunakan untuk membangun model bisnis, model data dan proses, dan model objek. Hasil akhir dari fase analisis sistem adalah dokumen persyaratan sistem, dan dokumen persyaratan sistem ini menjelaskan persyaratan manajemen dan pengguna, biaya dan manfaat, serta menguraikan strategi pengembangan alternatif. Ketiga, yaitu desain sistem. Tujuan dari fase desain sistem adalah untuk membuat model fisik yang akan memenuhi semua persyaratan terdokumentasi untuk sistem. Pada tahap ini, antarmuka pengguna dirancang dan keluaran input dan proses yang diperlukan diidentifikasi. Selain itu, kontrol internal dan eksternal juga dirancang, termasuk fitur berbasis komputer dan manual untuk menjamin bahwa sistem akan andal, akurat, dan dapat dipelihara dan aman. Selama tahap perancangan sistem, arsitektur aplikasi juga ditentukan, yang akan digunakan oleh programmer untuk menerjemahkan rancangan logika ke dalam modul program dan kode. Hasil yang diharapkan dari fase ini adalah spesifikasi desain sistem yang disajikan kepada manajer dan pengguna untuk ditinjau dan disetujui. Keterlibatan manajemen dan pengguna sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman tentang apa yang akan dilakukan sistem baru, bagaimana cara kerjanya, dan berapa biayanya. Selanjutnya yang keempat, implementasi sistem. Selama fase implementasi sistem, prosedurnya sama, yaitu programnya ditulis, diuji, dan didokumentasikan. Lalu, sistem diinstal. Tujuan dari fase implementasi sistem adalah untuk memberikan sistem informasi yang berfungsi dan terdokumentasi secara lengkap. Setelah fase ini selesai, sistem siap digunakan. Persiapan akhir meliputi mengkonversi data ke berkas sistem baru, melatih pengguna, dan melakukan transisi aktual ke sistem baru. Tahap implementasi sistem juga mencakup penilaian yang disebut evaluasi sistem untuk menentukan apakah sistem beroperasi dengan baik dan apakah biaya dan manfaat berada dalam harapan atau sesuai ekspektasi. Selanjutnya yang terakhir, dukungan dan keamanan sistem. Selama fase peningkatan dan keamanan sistem, staf
IT memelihara, meningkatkan, dan melindungi sistem. Tujuan selama fase ini adalah untuk memaksimalkan laba atas investasi IT, kontrol keamanan, melindungi sistem dari ancaman eksternal dan internal. Kemudian, sistem yang dirancang dengan baik harus aman, andal, dapat dipelihara, dan dapat diskalakan. Nah, selanjutnya yang ketiga, metode Agile. Metode Agile mencoba mengembangkan sistem secara bertahap dengan membangun serangkaian prototipe dan terus menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Seiring berlanjutnya proses Agile, pengembangan merevisi, memperluas, dan menggabungkan versi sebelumnya ke dalam produk akhir. Pendekatan Agile menekankan umpan balik berkelanjutan dan setiap langkah tambahan dipengaruhi oleh apa yang dipelajari pada langkah sebelumnya. Meskipun relatif baru dalam pengembangan perangkat lunak, metode Agile telah menarik banyak pengikut dan seluruh komunitas pengguna. Nah, pendekatan Agile memerlukan interaksi yang intens antara pengembang dan pengguna individu dan tidak dimulai dengan tujuan keseluruhan. Nah, yang keempat, prototyping. Prototype mencakup konsep sistem dan menyediakan peluang untuk memeriksa masukan, keluaran, dan antarmuka pengguna sebelum keputusan akhir dibuat. Prototype dapat berfungsi sebagai model awal yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi sistem yang setelah selesai, atau prototype itu sendiri dapat berkembang menjadi versi sistem. Dengan cara apapun, pembuatan prototipe mempercepat proses pengembangan secara signifikan. Kerugian yang mungkin terjadi dari pembuatan prototipe adalah bahwa keputusan penting mungkin dibuat terlalu dini, sebelum masalah bisnis atau IT dipahami secara menyeluruh. Namun, prototipe yang didasarkan pada penemuan fakta dan teknik pemodelian cermat dapat menjadi alat yang sangat berharga. Nah, yang terakhir yaitu tools. Semua metode pengembangan sistem harus didukung oleh perangkat yang memungkinkan pengembangan analisis sistem, mengelola dan memelihara sistem informasi berskala besar. Perangkat komputer Aided System Engineering atau CASE menyediakan kerangka kerja menyeluruh untuk pengembangan sistem dan mendukung berbagai macam metodologi desain, termasuk analisis terstruktur dan analisis berorientasi objek. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi Departemen Teknologi Informasi. Jadi, Departemen Teknologi Informasi ini tugasnya adalah mengembangkan dan memelihara sistem informasi. Departemen Teknologi Informasi ini menyediakan dukungan teknis yang terdiri dari 7 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi pengembangan aplikasi. Jadi, dalam kelompok pengembangan aplikasi ini, biasanya kelompok pengembangan aplikasi TI memberikan kepemimpinan dan panduan secara keseluruhan, tetapi tim yang terdiri dari 3 yaitu ada pengguna, manajer, dan anggota staf IT mengembangkan sistem itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah fungsi dari dukungan pengguna. Jadi, dukungan dan keamanan sistem menyediakan layanan perlindungan dan pemeliharaan yang penting untuk perangkat keras dan perangkat lunak sistem, termasuk sistem komputasi perusahaan, jaringan, sistem pemrosesan transaksi, dan infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Nah, selanjutnya adalah dukungan dan keamanan sistem. Jadi, dukungan dan keamanan sistem menyediakan informasi teknis, pelatihan, dan dukungan kebijakan produksi kepada pengguna. Yang keempat adalah administrasi basis data. Administrasi basis data ini melibatkan desain data, manajemen, security atau keamanan, pencadangan, dan akses. Yang kelima adalah administrasi jaringan. Administrasi jaringan ini meliputi pemeliharaan, dukungan, dan keamanan perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang keenam adalah dukungan web. Dukungan web spesialis merancang dan membangun halaman web, memonitor lalu lintas dari web itu sendiri, mengelola perangkat keras dan perangkat lunak, dan menghubungkan aplikasi berbasis web ke sistem informasi perusahaan agar terkoneksi dan dapat berkoordinasi dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah jaminan kualitas. Banyak departemen teknologi informasi yang besar juga menggunakan tim jaminan kualitas atau sering disebut dengan QA
yang meninjau dan menguji semua aplikasi dan perubahan sistem untuk memverifikasi spesifikasi dan standar kualitas perangkat lunak. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi analis sistem. Jadi, seorang analis sistem itu memiliki tugas dari menyelidiki hingga memelihara sistem informasi perusahaan. Di situ termasuk ke dalam tugas menganalisis, merancang, mengembangkan, menginstal, mengevaluasi, dan hingga memelihara sistem informasi perusahaan. Untuk melakukan tugas-tugas tadi, maka seorang analis sistem secara konstan atau rutin berinteraksi dengan pengguna dan manajer di dalam dan di luar perusahaan. Oleh karena itu, analis sistem perlu dapat mengerti bagaimana perannya, memiliki kebutuhan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan mengerti bagaimana peluang karirnya sebagai seorang analis sistem. Yang pertama, kita masuk ke dalam bagian peran. Seorang analis sistem membantu mengembangkan sistem TI yang mendukung kebutuhan bisnis agar berhasil. Biasanya, analis membuat serangkaian model, diagram, dan tabel keputusan serta menggunakan alat dan teknik deskriptif lainnya. Contohnya, ketika analis sistem itu menjelaskan proses bisnis kepada seorang pemrogram dalam organisasi, maka mereka harus berbicara dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pemrogram, sehingga pemrogram dapat mengerti dan memahami maksud mereka dengan jelas. Materi selanjutnya adalah pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan yang diperlukan oleh seorang analis sistem. Terdapat 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah pengetahuan teknis. Pengetahuan tentang strategi sangat penting dalam lingkungan bisnis dan teknis yang berubah dengan cepat. Seperti yang kita tahu, internet menawarkan banyak peluang untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan teknis, sehingga banyak profesional TI mengakses internet untuk mempelajari perkembangan teknis, bertukar pengalaman, dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan. Yang kedua adalah keterampilan. Di dalam perusahaan terdapat 3 keterampilan utama yang sangat diperlukan, yaitu yang pertama adalah keterampilan komunikasi, keterampilan bisnis, dan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga adalah pendidikan. Perusahaan biasanya mengharuskan seorang analis sistem untuk memiliki gelar sarjana dalam sistem informasi, ilmu komputer, atau bisnis, dan beberapa pengalaman TI biasanya diperlukan. Untuk posisi yang biasanya lebih tinggi, banyak perusahaan mensyaratkan gelar sarjana. Sehingga terkadang persyaratan pendidikan dapat dikesampingkan jika seorang kandidat memiliki pengalaman, keterampilan, atau sertifikasi profesional. Selanjutnya adalah sertifikasi yang diperlukan oleh seorang analis sistem. Setiap perusahaan, baik itu perusahaan perangkat keras maupun perangkat lunak, akan menawarkan sertifikasi untuk para profesional TI. Sertifikasi itu adalah sesuatu yang menyatakan bahwa seseorang individu menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilan melalui beberapa tes standar. Sertifikasi adalah cara terbaik bagi para profesional TI untuk mempelajari keterampilan baru dan mendapatkan pengakuan atas upaya mereka. Meskipun sertifikasi tidak menjamin kompetensi atau kemampuan, namun banyak perusahaan menganggap sertifikasi sebagai hal yang penting, misalnya untuk perekrutan maupun promosi seorang karyawan. Selain sertifikasi perangkat keras dan perangkat lunak tradisional, beberapa perusahaan juga mengeksplorasi cara-cara untuk menilai kemampuan berpikir kritis. Keterampilan-keterampilan itu sering disebut sebagai soft skill, meliputi persepsi, organisasi, analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Terlepas dari apakah sertifikasi formal itu diperlukan atau tidak oleh seorang analis sistem, namun keterampilan ini sangat berharga bagi para profesional TI dan perusahaan yang mempekerjakan mereka. Selanjutnya adalah bagaimana peluang karir dari seorang analis sistem. Permintaan untuk analis sistem diperkirakan akan tetap kuat, terutama pada masa perkembangan teknologi sekarang ini. Perusahaan akan membutuhkan analis sistem untuk menerapkan teknologi informasi baru dalam perusahaan mereka. Dan eksploitasi dalam e-commerce ataupun bisnis online akan mendorong pertumbuhan pekerjaan TI. Posisi analis sistem menurut hal tersebut tentu akan menjadi posisi yang menantang dan bermanfaat serta mengarah pada posisi manajerial. Dengan pemahaman masalah teknis dan bisnis, seorang analis sistem memiliki wawasan yang tidak terbatas.
Setiap perusahaan biasanya memiliki presiden dan manajer senior yang memulai karir di Departemen TI sebagai analis sistem. Tanggung jawab seorang analis sistem di perusahaan kecil tentu berbeda dengan tanggung jawab seorang analis sistem di perusahaan besar. Tentunya bekerja di perusahaan kecil maupun perusahaan besar adalah pilihan pribadi dari seorang individu. Nah, pilihan tersebut bisa berdasarkan jabatan pekerjaan, organisasi perusahaan, ukuran perusahaan, lokasi, gaji, dan pertumbuhan masa depan. Materi terakhir adalah tren teknologi informasi. Analis sistem tentu perlu mengetahui tren dalam teknologi informasi, karena perubahan teknologi mempengaruhi operasi bisnis, peluang dan strategi perusahaan di mana seorang analis sistem bekerja. Hanya sedikit bidang yang berkembang secepat teknologi informasi dalam masa revolusi industri sekarang ini. Setiap tahun melihat evolusi perkembangan teknologi saat ini, banyak hal yang berubah dalam perkembangan teknologi seperti prosesor yang lebih cepat, bandwidth jaringan yang lebih luas, dan peningkatan kemampuan penyimpanan. Sesekali perubahan yang benar-benar transformatif dapat terjadi dalam suatu perusahaan, seperti suntikan aplikasi kecerdasan buatan di seluruh perusahaan, atau revolusi dalam prinsip-prinsip dasar komputasi dengan diperkenalkannya komputasi kuantum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun salah perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.